Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video vlog yang unik dan yang kece. Sebelum saya memulai, saya akan membuat vlog itu dengan tema prinsip perangkat keras input output. Yang di bawahnya itu input output device controller, direct memory access atau DMA. Prinsip perangkat lunak input output itu ada tujuan perangkat lunak input output, ada interpreter handler, ada device driver, ada device independent input output software. Saya akan menjelaskan semua yang ada di saya sebelumnya disebutin. Itu pertama ada materi tentang prinsip perangkat keras dan lunak input output. Yang langsung saja, yang pertama perangkat keras input output, prinsip perangkat keras input output. Bagaimana perangkat keras input output itu dikelola dan diprogram agar dapat berjalan dengan baik. Manajemen perangkat input output beragam fungsi, diantaranya itu mengirim perintah perangkat input output untuk menyediakan layanan akses. Mengenai interupsi perangkat input output, menangani kesalahan pada perangkat input output, menyediakan interface ke pemakai. Nah, prinsip perangkat keras input output itu dibagi menjadi beberapa. 1. Input output device perangkat input atau output, suatu perangkat yang berhubungan dengan sistem komputer dengan cara mengirim sinyal melalui suatu kabel atau bahkan melalui udara. Kontrol input output menyangkut manajemen berkas dan peralatan manajemen yang merupakan bagian dari sistem operasi. Fungsi sebagai alat atau perangkat untuk masukkan data maupun perintah dari user pada komputer untuk diproses dan menghasilkan output. Contoh input device: keyboard, mouse, joystick, lace, pen, scanner, dan lain-lain. Device controller merupakan bagian dari organisasi fisik sistem input output yang berfungsi sebagai pengendali digital terhadap piranti input output dan juga bertanggung jawab atas komunikasi data antara piranti input output dengan sistem internal komputer. Device controller di sisi perangkat keras dan device di sisi perangkat lunak. Device controller dapat berupa suatu kartu rangkaian digital ataupun chipset yang ditempatkan pada rangkaian induk sistem komputer. Mainboard atau di piranti input output float controller merupakan device controller khusus yang mengatur pengiriman data antara bus input output internal, misalnya PC bus, dengan bus input output eksternal seperti bus paralel, bus serial, dan bus USB. Contoh device controller adalah graph controller, ID disk controller, SSIC controller, server port controller, serta parallel port controller. Direct memory access itu atau DMA. Direct memory access DMA adalah suatu hardware spesial chip yang dapat mengontrol aliran bit data antara memori RAM dan beberapa controller dari input output device tanpa memerlukan interferensi dari CPU secara terus-menerus. Mengakses dan mengantar memori sistem tanpa interferensi CPU secara terus-menerus. Fungsi dari direct memory access atau DMA adalah agar CPU dapat melakukan pekerjaan atau instruksi yang berbeda ketika melakukan operasi baca tulis dari perangkat peripheral atau fisik. Kelebihan yaitu adapun beberapa kelebihan dari direct memory access atau DMA adalah sebagai berikut. Dapat menirukan sebagian fungsi prosesor, dapat mengambil alih fungsi prosesor yang berhubungan dengan transfer data. CPU dapat melakukan manajemen operasi baca tulis atau transfer data dengan baik dan juga dapat menyelesaikan instruksi lain. Mendapat informasi tentang jumlah data bit yang ditransfer, alamat dari device dan memori yang diperlukan, dan arah dari aliran data. Kekurangan dari DMA yaitu
Beberapa kekurangan dari direct memory HDMI adalah sebagai berikut. Transfer data terbatas, masih memerlukan keterbatasan CPU sehingga CPU menjadi lebih sibuk atau rusak. 2. Prinsip perangkat lunak input output. Pemanfaatan perangkat lunak untuk mengelola input-output ini pada dasarnya adalah mengorganisasikan software dalam beberapa layar, di mana level bawah menyembunyikan akses atau pemuritan hardware untuk level di atasnya. Level akan berfungsi sebagai antarmuka atau interface ke pengguna. Tujuan perangkat lunak input-output adalah konsep dalam desain software input-output merupakan device independen dan tidak bergantung pada device yang digunakan. B. Penamaan yang seragam atau uniform naming. Penamaan file berkas atau perangkat adalah string atau integer dan harus sederhana, tidak bergantung pada device. Contoh, seluruh disk dapat dibuat dengan hierarki sistem file atau menggunakan NVS. Penanganan kesalahan atau error handling. Error harus ditangani sedekat mungkin dengan hardware. Contoh pertama controller, device driver, dan seterusnya. Dan jika tidak bisa ditangani berpesan. D. Synchronous atau blocking dan asynchronous interrupt driver. Transfer kebanyakan output adalah asyncron. Pemrosesan melalui transfer dan mengabaikan untuk melakukan kerja lain sampai interupsi tiba. Program pemakai sangat lebih mudah ditulis jika operasi input-output berorientasi blok. Setelah perintah read, memprogram itu ditunda secara otomatis sampai data tersedia di buffer. E. Serlab PS Direct Device. Beberapa perangkat dapat dipakai bersama, misal disk, seperti disk. Tetapi ada juga perangkat yang hanya satu pemakai yang dibolehkan memakai pada satu saat, misalkan disk untuk dan printer untuk dedicated. Untuk mengimplementasikan tujuan atau kriteria di atas perangkat lunak, input-output dipisahkan dalam 3 layar, yaitu interrupt handle. Interrupt harus dibunyikan agar tidak terlihat rutin berikutnya. Device driver di blok saat perintah input-output diberikan dan menunggu interupsi. Ketika interupsi terjadi, prosedur penanganan interupsi bekerja agar device driver keluar dari stok blockage. Device driver. Seluruh kode device dimana terletak di device driver. Sayap device driver menangani satu sayap atau satu kelas device. Tugas dari device driver untuk menerima permintaan abstrak dari software device independen di atasnya dan melakukan layanan sesuai permintaan mengeksekusinya. Device independen operating system software input-output itu independen adalah software input-output yang tak bergantung pada perangkat keras. Fungsi dasar dari software device independen adalah 1. Membentuk fungsi input-output yang berlaku untuk semua device. Menyediakan interface uniform yang seragam ke user level software. 3. Memberikan penamaan device. 4. Memberikan proteksi device. 5. Memberi ukuran blok device agar bersifat device independen. 6. Melakukan buffering. 7. Mengabaikan penyimpanan pada blok device. Mengalokasikan dan pelepasan dedicated device. 9. Melakukan pelaporan kesalahan. Itulah dari kami untuk membuat vlog ini. Untuk ini terima kasih. Jangan lupa ditonton, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.